Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal Qur'an tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, ana mau mengabarkan di sini aslinya kajian Ustaz Zakaria. Kemudian beliau qaddarallah anak beliau sakit, dan ana juga aslinya di Tanjung Raya. Qaddarallah juga kondisi panitia di sana juga ngabarnya juga telat. Ya pas nian. Akhirnya ana minta izin sama beliau ngabarin Ustaz ana nggak bisa kajian. Ana bilang sudah, gimana kalau ana gantiin itu 5:30 tadi, masyaallah. Jadi ana minta waktu sama beliau, dan beliau masya Allah jazakallah khair ya. Ala kulli hal ana meminta waktu beliau di sini. Tapi ana nggak mau kajian Riyadhus Shalihin, biar beliau tetap kajian Riyadhus Shalihin. Ana di sini mau lanjutkan sirah nabawiyah. Taib, terakhir kita sampai pembahasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh siapa? Siapa yang pertama? Thuwaibah. Taib, kita lanjut. Nabi SAW tumbuh di Bani Sa'ad. Di Bani Sa'ad. Perlu kita ketahui bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu itu mereka berusaha untuk mencari ibu dari rodha'ah, persusuan atau murdi'ah. Yang mereka cari itu ibu-ibu yang berasal dari dusun untuk nyusui bayi-bayi mereka, anak-anak mereka. Tradisi itu udah biasa. Jadi mencari ibu yang nyusuin anak-anak mereka. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya di zaman itu agar terhindar dari penyakit kota. Jadi orang zaman dahulu yang namanya di kota itu kan sudah banyak orang-orang yang datang nih. Ada yang dari Iraknya mungkinnya, ada yang dari Yamannya dan sebagainya, ada dari Syamnya dan sebagainya. Itu kan banyak yang namanya orang-orang baru datang. Biasanya terkontaminasi. Itu kata para ulama. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit itu, dibawalah anak-anak mereka menuju apa? Dusun pedalaman sana, orang-orang desa. Dan kemudian hikmah yang berikutnya kata para ulama, agar tubuh mereka jadi kuat. Anak-anaknya kapan diletakkan di dusun lebih kuat dibandingkan di kota. Terbukti, Pak. Anak dusun biasanya lebih apa? Kuat dibandingkan anak kota. Antum cek aja, anak kota ini sikit-sikit mungkin sakit, Pak, masya Allah. Kalau anak dusun main terus, siangnya main, sorenya main, bahkan nyeker, ketusuk duri, nyucuk tuh duri, biasa aja sama dia. Coba anak kota, kecucuk duri, nangis. Bagi mereka enggak, main lagi dan sebagainya. Biasanya memang orang dusun ini fisiknya lebih apa? Lebih kuat. Jadi tujuannya memang dibawa ke sana. Dan juga memang masya Allah ada hikmah yang ketiga. Apa hikmahnya? Untuk Nabi kita Muhammad SAW menguasai bahasa Arab dari kecil, yang mana bahasa Arabnya masih murni. Bahasa Arab memang bawaan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab di kota itu sudah banyak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa di luar sana. Ya gampangnya bahasa Indonesia itu, kita bahasa kota itu ada bahasa gue, lu, apalagi dan sebagainya. Itu sudah bahasa-bahasa dari bahasa luar. Gue, lu itu kan bahasa dari Cina. Setawana gitu. Setawana ya. Aslinya itu bahasa gope, goceng. Bahasa dari mana itu? Cina, setawana, ngomong Cina yang bawa. Nah itu akhirnya terkontaminasi. Bukan bahasa Arab aslinya yang digunakan oleh orang-orang apa? Pedalaman. Dan wallahu alam juga kata para ulama, hikmah yang lain, dan ini hikmah yang besar, agar Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi itu sudah merasakan semua tingkatan masyarakat. Yang namanya Mekah di zaman itu tuh kampung. Makanya Mekah itu disebutkan oleh Allah apa? Ummul Qura. Apa arti Ummul Qura? Induk perkampungan, kampung A, kampung B, kampung C, kampung D dan sebagainya. Induknya itu apa? Mekah. Jadi Mekah itu kampung.
Ummul Qura namanya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sudah terbiasa sama orang-orang kampung. Nah, Bani Sa'ad itu lebih dalam lagi, lebih pelosok lagi, lebih pedalaman lagi. Istilahnya tuh Badui, Badu. Jadi makanya Masya Allah, orang Arab Badui datang ke Nabi kita Muhammad SAW, nyekek leher Nabi. Apakah Nabi marah? Enggak. Nabi sudah terbiasa dengan kondisi itu, tahu orang Arab Badui memang seperti itu, dan itu sudah dipelajari oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika hidup di Arab Badui sana. Jadi sudah terbiasa dengan kondisi itu. Nah, masuklah paling terakhir fase-fase Madinah. Madinah ini apa? Apa arti Madinah? Kota. Orang-orang itu lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah menerima dakwah, lebih mudah diterima di kota atau di kampung? Di kota. Coba Jakarta Pak, mudah sekali. Coba di kampung kadang-kadang diusir, bahkan dibubarkan. Tapi kalau di kota besar, anggaplah Jakarta, nggak ada seperti itu. Walhamdulillah. Bahkan ustadz-ustadz kita itu bisa beradaptasi untuk menyebarkan dakwah sunnah itu dengan gampangnya di kota. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah merasakan semua fase itu. Badui, kampung, terus apa? Kota. Yang itulah akhirnya menjadikan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling bijak di zamannya. Manusia yang paling apa? Bijak. Makanya Nabi SAW itu betul-betul bagus sekali Pak akhlaknya. Anda ambil contoh, kita lagi majelis kajian seperti ini, tiba-tiba ada orang kencing di pojokan masjid. Ngamuk gak kita? Oh, ngamuk. Itu terjadi sama Nabi kita Muhammad SAW. Kata Anas, ketika Nabi SAW mengisi kajian bersama para sahabatnya, tiba-tiba faja'a Arabiyun, ada orang Arab Badui datang, fabala fi ta'ifatil masjid, kencing di pojokan apa? Masjid. Apa yang terjadi? Fazajarahun nas, semua sahabat Nabi teriak, diteriakin gitu. Fazajarahun nas. Tapi ternyata beda dengan akhlak Nabi kita sallallahu. Apa kata Nabi? Ja'uhu wa la tazramu. Biarkan dia kencing, jangan kalian larang. Sudah, biarkan aja. Biarkan. Kenapa? Nabi tahu yang datang ini Arab Badui. Pak, Masya Allah, sekampung-kampungnya wong kita nggak kan ada kencing di masjid. Seluas itu bumi Allah, ngapain nyari masjid? Tapi Nabi tahu itulah Badui. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, da'uhu wa la tazramu. Ketika dia sudah kencing, apa yang Nabi lakukan? Fada'a bima'in. Nabi SAW minta air seember. Maka Nabi SAW siram kencingnya Arab Badui. Siapa yang nyiram? Nabi SAW. Fa'uhrika alaih. Nabi yang siram SAW. Dan ini Pak memang akhlaknya tinggi sekali. Akhirnya apa kata Arab Badui ini? Doa dia sama Allah. Dia muslim Arab Badui. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmati saya saja dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, jangan rahmati selain kami berdua. Coba. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tahjur wasi'ah. Jangan engkau persempit rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah tuh bisa untuk semuanya. Kenapa cuma kita berdua? Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Mbak. Dan itulah hikmahnya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang Allah letakkan di Bani Sa'ad. Sebelum beliau ini tumbuh apa? Tumbuh besar. Nah, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa wanita-wanita dari suku Bani Sa'ad, makanya Halimah As-Sa'diyah, kabilahnya kabilah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ibn Bakar ibn Hawazin. Wanita-wanita dari kalangan Bani Sa'ad itu datang ke kota Makkah untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Jadi dicari, dan itu biasa bagi tradisi Arab. Dan ternyata Nabi SAW itu ditawarkan kepada nih wanita-wanita, ibu-ibu yang hendak menyusui. Dan ternyata semua dari mereka, dari wanita-wanita ini menolak Nabi kita Muhammad SAW. Apa alasannya? Yatim. Masya Allah. Padahal harusnya kita yang lebih perhatian sama apa? Yatim. Tapi Nabi tertolak gara-gara apa? Yatim. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar ke istilahnya persusuan kami dan sebagainya? Ditolak. Masya Allah, Fakar Rahman. Akhirnya ketika itu Halimah
bintu Abi Dhu'aib. Ketika keliling ke kota Mekah, nggak ada satupun bayi yang bisa dia terima untuk dia susui. Maka akhirnya Halimah Sa'diyah, sudahlah, nggak apa-apa, terima Muhammad saja walaupun dia yatim. Diambillah sama Halimah. Ternyata Pak, Masya Allah, ketika Halimah Sa'diyah menyusui Nabi kita Muhammad SAW, di situ Halimah merasakan keberuntungan besar. Ketika dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taib, barakat, keberkahan-keberkahan di rumahnya Halimah. Perhatikan Pak di sini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya dibawa sama Halimah. Tinggal di rumahnya siapa? Halimah. Yang antum harus perhatikan, Pak, ketika Halimah datang ke kota Mekah, di saat itu musimnya lagi musim paceklik. Musim yang hujan tuh nggak turun. Dan kita tahu kalau lagi musim paceklik itu, ya Allah, beratnya sampai kita kemarin tuh sholat apa? Istisqa. Kambing kurus, nyari aritan susah, ngarit di mana ya kita nggak tahu. Susah kondisinya. Dan itu ketika Nabi kita Muhammad SAW dibawa sama Halimah, kondisinya lagi memang musim paceklik, musim kering. Dan bahkan banyak orang-orang di saat itu lapar kondisinya, kelaparan. Kondisi orang-orang yang ada di sana. Halimah ketika itu bawa keledai. Antum tahu kendaraan yang paling rendah di zaman itu kendaraan apa? Keledai. Ada keledai, ada yang tengahnya bighal, ada yang atasnya kuda. Bighal ini perkawinan antara keledai dengan apa? Kuda. Baru atasnya apa? Onta. Paling atas ini onta merah. Itulah kata Nabi kita Muhammad SAW, lau la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang sebabnya gara-gara engkau, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada engkau memiliki onta apa? Merah. Jadi kendaraan ketika itu yang paling bagus onta merah. Yang paling jelek apa? Yang paling jelek adalah keledai. Keledai ini kendaraan kalau zaman kita sekarang motor butut, sikit-sikit mogok, sikit-sikit mogok. Mogoknya bukan habis bensin, enggak, bensin ada mogok. Itu kejadian. Karena kenapa? Keledai ini susah. Kapan berhenti dia? Nggak mau taat. Makanya Allah ketika mensifati seseorang dengan keledai berarti bebal. Berarti apa? Bebal. Seperti orang Yahudi disifati dengan apa? Keledai. Bebal memang orangnya. Bahkan ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hendaknya kalian itu menghentikan mendahului imam. Kenapa? Astagfirullahaladzim, hadisnya ala kulli teksnya itu, atau Allah rubah wajah-wajah mereka surat himarin, sebagai wajah-wajah apa? Keledai. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun semisal kondisi kita nggak ada yang berubah jadi keledai mendahului imam, tapi sifatnya seperti sifat apa? Keledai. Gak mau istilahnya diatur, susah diatur. Dahuluin pemimpin, istilahnya suka dahuluin pemimpin. Bebal. Kita ini yang namanya pemimpin ini di depan kita. Kita sama apa? Pemimpin. Nah, mereka ini mendahulukan apa? Pemimpin. Itu orang-orang apa? Bebal. Tapi kita kembali ke tema. Di sini Halimah itu membawa keledai, yang kita tahu berarti kondisinya Halimah ini bukan orang yang kaya, bukan. Dan nggak cukup sampai situ. Keledainya ini keledai yang lemah. Kondisi lemah karena musim apa? Paceklik tadi kondisinya. Akhirnya Masya Allah Rahman, anaknya Halimah itu nangis terus karena musim paceklik, kelaparan dia. Dan Masya Allah Rahman, di malam hari Halimah tuh nggak bisa tidur karena anaknya lapar. Biasanya kalau seandainya anak kita sakit, na'udzubillah, malam tuh kita tetap nggak akan bisa tidur. Jam 1 bangun, nanti tidur lagi jam 2 bangun, karena anak kita apa? Nangis. Tapi kalau bapak biasanya tetap ngorok. Yang bangun siapa? Ibunya. Ibunya yang gendong. Makanya ibu tuh 3 kali, bapak berapa? Sekali. Bukan berarti ibu 3, bukan. Tapi derajat penghormatan ibu itu berapa? 3 kali. Ya kita sakit, apa anak kita sakit, mungkin kita tidur baik, istri kita nggak ada bangunin kita, mas bangun gantian, enggak,
Saking kuatnya istri kita. Gendong tuh, Pak, gendong berjam-jam. Untuk anak itu apa? Diam. Itu kondisinya. Toib. Namun kondisi itu berubah 100%, 180 derajat berubah kondisinya ketika Halimah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Halimah Sa'diyah. Sampai Masya Allah, Halimah betul-betul merawat di pangkuannya Halimah sendiri. Ketika dirawat, apa yang terjadi? Tiba-tiba asinya Halimah Sa'diyah itu deras sekali. Maksudnya subur. Kita tahu kalau ibu menyusui itu harus ditopang dengan apa? Gizi. Makanya nanti dikasih makan sayur apa sih? Ada sayur apa istilahnya? Itu dimasukkan sayur apa katu ya? Iya, sayur katu dimakan, sayur ini dimakan. Pokoknya biar gizi itu banyak ibu menyusui. Nah, Halimah ini nggak dapat kondisi itu. Kenapa? Kondisi paceklik, mau bisa makan apa? Makanya asinya nggak deras, anak pun nangis. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW dibawa sama Halimah Sa'diyah, yang terjadi asinya Halimah itu Masya Allah deras sekali. Yang mana anaknya yang awalnya nangis tiap malam, ketika Nabi SAW sudah bermalam di rumahnya Halimah, bisa tidur nyenyak dua-duanya. Masya Allah. Dua-duanya bisa apa? Tidur nyenyak. Bahkan nggak cukup sampai situ. Suaminya pun juga mendapati ontanya yang awalnya tidak bisa diperah susunya, ternyata diperah susunya itu banyak sekali. Bisa menghasilkan berember-ember gitu. Yang biasanya orang itu kapan sudah mendapatkan memerah itu susah untuk deras karena paceklik. Tapi enggak, suami tiba-tiba dapatnya seperti itu. Makanya Masya Allah Rahman, itulah malam pertama yang dirasakan oleh Halimah dan juga anaknya sendiri, anak kandungnya dan juga suaminya. Ada keberkahan nih ketika bawa ini bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan Pak di sini, bahkan nggak cukup sampai situ. Yang awalnya keledainya tadi kita katakan keledai yang lemah, tiba-tiba keledainya apa? Cepat jalannya, semangat. Ya Allah, semangat jalan itu, semangat, kuat jalannya. Bahkan bisa meninggalkan rombongan-rombongan kawan-kawan yang datang dari Bani Sa'ad tertinggal jauh. Pak, kalau kita konvoy di depan tuh ninggalin yang belakang, berarti mobilnya apa? Cepat. Masya Allah, bisa ketinggalan. Itu terjadi sama keledainya Halimah. Terjadi. Makanya Masya Allah Rahman, yang awalnya tempatnya Bani Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad itu tempat yang paling gersang yang ada di Jazirah Arab ketika itu, paling gersang. Tiba-tiba Masya Allah, bisa-bisanya ontanya milik Halimah mengeluarkan apa? Susu diperah dengan sangat banyak. Tapi Pak, antum tahu apa kata para ulama? Itulah keberkahan dekat dengan orang-orang saleh. Dekat Pak sama orang saleh. Antum tahu kenapa? Firman Allah SWT, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Seandainya penduduk kampung amanu, beriman. Yang kedua apa? Wattaqau, bertakwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Kami bukakan keberkahan pintu langit. Jadi keberkahan-keberkahan itu, ingat yang kita bahas ini poinnya adalah keberkahan-keberkahan yang ada dalam rumahnya siapa? Halimah Sa'diyah. Allah bukakan keberkahan dari pintu langit. Seakan-akan yang kita ngerasa kayaknya nggak mungkin, bisa terjadi. Dan Masya Allah, Anas sudah sering sampaikan bagaimana Anas ibn Malik merasakan keberkahan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kan? Di Jazirah Arab yang namanya kebun anggur itu panennya setahun sekali. Ternyata Anas ibn Malik, sebab doa Nabi kita Muhammad SAW, kata para ulama, doa itu keluar dikarenakan Anas ibn Malik dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa doa Nabi SAW? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas ibn Malik dan perbanyaklah anaknya. Apa kata Anas bin Malik? Wallahi inna mali lakathir. Demi Allah, harta saya melimpah ruah. Wa inna ardi la tuthmiru fil ardi fi sanati marratain. Dan kebun saya, kebun anggurnya itu bisa panen 2 kali, yang mana yang lain apa? Sekali dalam setahun. Anas 2 kali.
Dan ana sering sampaikan ini, kita kalau punya kebun karet semisal, ada saja kebun karet yang satu ini kok subur, yang satu apa? Nggak subur itu ada. Jadi semisal satu ini dapat berapa kuintal semisal, atau dapat semisal berapa, apa hitungan kalau karet ini? Sebelahnya nggak dapat. Itu bisa terjadi. Tergantung keberkahan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Halimah Sa'diyah dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Keberkahan itu Allah bukakan. Keberkahan Allah bukakan. Untuk siapa? Untuk Halimah Sa'diyah. Sebaliknya Pak, Masya Allah, dekat dengan orang-orang zalim, dekat dengan orang-orang fajir, dekat dengan orang-orang banyak maksiat, biasanya kita kena dampaknya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hati kalian dari sebuah adab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa untuk orang-orang zalim saja. Makanya na'udzubillah, mungkin di sebuah tempat ada dulu tuh tempat prostitusi di Surabaya yang terkenal besar dan sebagainya, na'udzubillah. Walhamdulillah ditutup bersama Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Risma. Ditutup, kalau enggak mungkin habis sudah. Sahih, itu ditutup serapat-rapatnya sama beliau. Sudah nggak ada lagi transaksi seperti itu. Walhamdulillah. Kalau enggak Pak, habis. Buktinya apa? Banyak orang berbuat zalim yang kena dampaknya bukan yang zalim. Orang yang saleh pun kena. Ana ambil contoh. Sebab Covid tersebar apa? Kita kan tahu kan? Muncul pertama kali Covid di mana? Di Wuhan. Wuhan itu di mana? Cina. Diteliti karena mereka makan kelelawar, makan ular, makan kalajengking dan sebagainya. Muncul penyakit apa? Covid-19. Taib. Apakah yang kena dampaknya cuma orang-orang Wuhan? Enggak. Lah, ulama-ulamanya di kita pun banyak yang meninggal loh, ustaz-ustaz kita gara-gara Covid. Bapak kita na'udzubillah ada yang meninggal di situ, mbah-mbah kita juga ada yang meninggal gara-gara itu. Sudah Allah firmankan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kita dari sebuah azab yang bukan hanya menimpa orang zalim saja, enggak. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, antum tahu kan yang sudah Riyadhus Shalihin yang sudah lewat? Fa idza kanu bi baida, tahu kan Riyadhus Shalihin? Hadis ke berapa? Santri nyatet dah hadis itu. Fa idza kanu bi baida, ketika mereka sudah sampai sebuah tempat namanya Baida, Allah tenggelamkan mereka semua. Hadis ke berapa? Ketahuan santri ini tidak nyatat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, itu kan mereka yang zalim, kenapa orang soleh yang kena? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Semuanya kena dan mereka akan dibangkitkan sesuai amal mereka masing-masing. Tapi di dunia kena dulu. Makanya kalau bisa jangan dekat dengan orang yang apa? Zalim. Dampaknya pasti. Dampak itu pasti. Nah, tapi sebaliknya kalau kita dekat orang-orang soleh, keberkahan itu ada. Minimal doa. Minimal apa? Doa. Manfaatnya itu kita rasakan di dunia sebelum di akhirat. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, pertemanan dengan orang yang soleh seperti berteman dengan apa? Penjual minyak wangi. Ya bisa dikasih hadiah. Minimal kalau kita di sebelahnya merasakan wangi yang sedap, Masya Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Kemudian setelah masa menyusui, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang kadang-kadang dibalikkan oleh Halimah Sa'diyah selama 6 bulan sekali. Periodenya berapa? 6 bulan sekali. Karena memang untuk jumpa dengan ibu kandungnya. Ini persis sama dengan kita. Belajar di pondok, pulang berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Pulang ke rumah untuk jumpa dengan ibu dan sebagainya. Tapi dibalikkan lagi untuk pendidikannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya yang santri ini udah umur 13 tahun masih marah-marah. Nabi SAW umur berapa? Di bawah 2 tahun. 6 bulan dibalikkan, balik lagi, balikkan, balik lagi. Itu umur berapa? Di bawah
2 tahun. Makanya ketika kita ini semisal marah sama orang tua, ingat Nabi kita Muhammad SAW pernah merasakan yang jauh lebih berat. Kita ini kadang-kadang nggak nemu sekali. Idul Fitri kemarin pulang kan? Pulang. Idul Adha kemarin pulang lagi? Pulang lagi. Jaraknya berapa bulan? 3 bulan. Nabi SAW berapa bulan? 6 bulan untuk tujuan pendidikan. Sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Halimah Sa'diyah genaplah masa menyusuinya berapa tahun? 2 tahun. Itulah yang Allah firmankan yang namanya radha'ah, persusuan itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimman ar-radha'ah. Maka masa menyusui itu 2 tahun untuk orang yang mau menyempurnakan masa menyusui. Lebih dari 2 tahun nggak boleh disusui, harus berusaha untuk disapi. Harus berusaha untuk disapi. Tapi kondisinya Halimah Sa'diyah minta izin. Ketika sudah 2 tahun, dia berusaha untuk mengembalikan kepada ibunya. Tapi Masya Allah, Halimah Sa'diyah meminta kepada Aminah untuk tinggal lebih lama bersama keluarganya. Siapa? Halimah Sa'diyah. Kenapa? Karena merasakan keberkahan hidup di samping Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kok tiba-tiba nih kebaikan yang kita dapatkan kok banyak gitu ya. Jadi pengen tuh lama-lama. Makanya Pak, Masya Allah, cepat ditinggalkan orang soleh itu sedih ya, Masya Allah. Semakin cepat kita ditinggalkan, sedih itu cepat sekali gitu. Nah, Halimah Sa'diyah berat untuk meninggalkan apa Nabi kita Muhammad SAW, padahal masih 2 tahun, bayang 2 tahun Insya Allah. Nggak mau, pengen lama lagi lah bersama Nabi kita SAW. Alasannya apa? Khawatir kena penyakit yang ada di kota Mekah. Pada puncaknya ibu Nabi kita Muhammad SAW, Aminah, mengizinkan, ya sudah, bawalah lagi ke kampung apa Bani Sa'ad. Masya Allah. Tapi Masya Allah, setelah 2 tahun berlalu, tambah 2 tahun lagi. Berapa totalnya? 4 tahun. Terjadi peristiwa yang aneh, yang itu ditakutkan betul sama Halimah Sa'diyah. Suaminya pun sampai takut betul. Sampai mereka ini pun ngobrol, ini kayaknya memang kita harus putuskan untuk kita pulangkan nih Muhammad kepada siapa? Ibunya. Peristiwa apa itu? Pembelahan dada. Dan inilah cerita yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Masya Allah, dalam hadis-hadis yang sahih. Pak, bayangkan, Masya Allah, perhatikan apa kata Anas bin Malik. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atahu Jibril, bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermain-main bersama anak-anak kecil didatangi sama malaikat apa? Jibril. Masya Allah. Apa kata Anas? Wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Kondisi itu Nabi kita Muhammad SAW lagi main bersama anak-anak kecil. Ya biasa, namanya anak-anak lagi fase untuk bermain, bermain. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Fa akhadahu fa sara'ahu. Tiba-tiba malaikat Jibril, wujudnya ya wujud manusia. Fa akhadahu, ditarik Nabi SAW, fa sara'ahu, digulingkan. Insyaallah, macam gulat sudah dibaringkan kayak gitu. Apa yang terjadi? Enggak cukup sampai situ. Fasyaqqa an qalbihi, dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak kecil melihat kondisi itu langsung takut betul. Apa yang dilihat oleh anak-anak? Fastakhrajal qalba. Malaikat Jibril itu diambil jantungnya. Jantung Nabi kita sallallahu apa diambil. Fastakhraja minhu 'alaqa. Diambillah segumpal darah di jantung tadi. Faqal, apa kata Jibril? Hada hadzu syaitanu mink. Ini adalah bagian syaitan yang ada dalam tubuh engkau. Tsumma ghasalahu fi tastin bima'i zamzam. Akhirnya Jibril ngambil itu alaqa, beliau cuci. Beliau apa? Beliau cuci di sebuah wadah menggunakan air apa? Zam-zam. Antum tahu Pak, untuk menjadikan atau membersihkan jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jantung?
Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia itu tergantung apa? Jantungnya. Beliau mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik nih jantung, baik semuanya. Pastikan baik semuanya. Wa idza fasada fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau udah rusak jantungnya, rusak semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah jantung. Ingat, qalbu itu bukan hati, tapi jantung. Cuman udah salah peristilahan orang-orang kita. Yang kapan dia baik, yang lain juga baik. Kapan dia buruk, itu apa? Jantung. Makanya dicuci sama malaikat Jibril. Makanya Pak, kita ketika tazkiyatun nafas, yang syariat Islam lakukan bukan dibersihkan akalnya atau otaknya, bukan, tapi apa? Jantungnya. Anda ambil contoh, Pak, orang tuh bisa rusak perbuatannya bukan karena akalnya rendah, bukan karena IQ-nya rendah, tapi karena jantungnya apa? Rusak. Orang-orang yang korupsi semisal, contoh, rakyatnya miskin, masyarakatnya miskin, ya rakyat jelata nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata pemimpinnya korup, ngambil duit apa? Rakyat semisal, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa kata orang-orang? Mereka nggak mengatakan mana otaknya, tapi apa? Mana hati nuraninya? Karena memang orang tuh berpikir pakai otak atau pakai jantung? Pakai jantung. Orang berpikir nggak pakai otak, pakai apa? Jantung. Membedakan mana yang benar sama mana yang salah nggak pakai otak. IQ tinggi pejabat Pak, kuliah di luar negeri, IQ tinggi, tapi nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Kenapa? Hatinya yang rusak. Makanya kita diperintahkan tazkiyatun nafas, untuk membersihkan apa? Jiwa kita. Dan Islam nggak pernah mensyariatkan untuk menaikkan IQ kita. Enggak. Yang syariat perintahkan tazkiyatun nufus, bersihkan apa? Jiwa kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, perhatikan Pak, Allah nggak pernah mengisyaratkan manusia berpikir pakai otak, nggak pernah. Justru pakai apa? Jantung. Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an, tidakkah mereka bisa berpikir isi Al-Qur'an Al-Karim, mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim? Apa kata Allah? Am ala qulubin aqfaluha, atau jantung mereka sudah tertutup? Allah berfirman otak yang sudah tertutup atau jantungnya? Jantungnya. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi mereka enggak berpikir pakai jantungnya. Makanya orang kapan sudah kalang kabut yang berdetak kencang itu apa? Jantung nggak cetuk. Mana ada yang cetuk. Tapi apa? Jantungnya risau, dia takut. Coba kita mimpi tiba-tiba takut, apa kondisinya? Kita nggak tahu lagi mau berpikir apa. Seorang istri mimpi buruk tentang suaminya, bangun dia dipukul suaminya, jantungnya cetuk. Suaminya lagi baik-baik tidur, ditepakkan dia. Ada lewat video itu, Masya Allah, ditepakkan dia. Itu terjadi kenapa? Karena manusia tidak pernah berpikir pakai apa aslinya? Otak. Membedakan mana yang hak, mana yang batil pakai apa? Hati, jantung. Makanya itulah yang dicuci sama malaikat Jibril. Yang dicuci apa? Jantungnya. Makanya apa? Anak-anak kita itu nggak perlu kita wasiatkan tinggikan IQ, cek IQ, nggak perlu. IQ banyak yang tinggi Pak, tapi apa? SDM rendah banyak. Wallahi banyak, kualitasnya nggak ada sama sekali. Tinggi-tinggi mereka. Sebaliknya ada banyak orang-orang yang dia itu Masya Allah akalnya mungkin di bawah rata-rata otaknya, tapi mereka adalah orang-orang berkualitas, memiliki istilahnya empati yang kuat. Bukan orang-orang terpelajar semisal, ya orang apa adanya, tapi ternyata mereka ini apa? Orang memiliki empati yang kuat, memiliki kepedulian sesama dan sebagainya, memiliki jiwa sosial yang tinggi semisal. Itu terjadi. Nah inilah makanya fokusnya
Malaikat Jibril dicuci apa? Jantungnya menggunakan air apa? Zam-zam. Antum juga kalau bisa sering-sering minum air zam-zam. Lagi sakit minum air zam-zam, berkah. Cari berkahnya. Karena memang Nabi kita SAW dicuci bersih hatinya menggunakan air zam-zam. Kalau bisa beli air zam-zam, tidak mahal kok, beli online murah. Tapi pastikan asli loh ya. Kalau antum nggak bisa juga nitip sama orang yang umroh. Kalau nggak bisa juga datang ke rumah anak minta segelas jadi. Bebas kita pak. Segelas antum simpan lah pak untuk sebulan. Nanti 1 pekan segini, 1 pekan segini, 1 pekan segini, 1 pekan segini. Nggak apa-apa. Yang penting ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam ini memiliki khasiat keberkahan sesuai dengan niat yang minum. Kapan minta sembuh maka apa? Sembuh insyaallah. Kapan kita minta ilmu maka menjadi orang yang berilmu insyaallah. Dan itu sudah terjadi dari zaman ke zaman. Dan Allah rasakan itu pak. Air zam-zam, masya Allah rahmat. Itu kalau kita menggunakan air zam-zam. Taib. Apa yang terjadi? Dilihatlah sama anak kecil tadi. Tsumma a'adahu fi makani. Habis sudah dibelah, dibalikkan lagi oleh malaikat Jibril ke tempat semula. Wajah al-ghilman yas'auna ila ummihi. Anak-anak kecil tadi lihat proses itu dari awal langsung lari ke siapa? Ibunya. Siapa ibunya? Siapa ibunya? Aminah atau Halimah? Halimah, karena jaraknya Bani Sa'ad sama Mekah jauh. Datangnya ke ibunya ila ummihi, ini adalah siapa? Murdi'ahnya. Ibunya yakni Halimah. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Wahai Halimah, wahai ibu, ini Muhammad ini udah dibunuh katanya. Bayangkan sudah apa? Dibunuh. Masya Allah. Fastaqbaluhu, langsung berangkat nih menuju Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa muntaki'ul laun, dalam kondisi wajah Nabi itu pucat. Faqala Anas wa qad kuntu ara athara dhalikal mikhyat fi sadri. Aku lihat bekas jahitan Jibril. Jibril apa menjahit. Di zamannya sudah ada jahitan itu. Ara athara dhalikal mikhyat katanya. Aku lihat bekas jahitannya Nabi kita Muhammad SAW fi sadrihi, di jantung Nabi kita Muhammad SAW, pas di jantung beliau. Dilihat sama siapa? Anas ibn Malik. Pak, orang bisa lihat dada Nabi SAW itu nggak sembarang orang. Menunjukkan sudah dekatnya Anas kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya antum tahu kan ada satu hadis ketika Nabi SAW lagi nyusun sof, tahu kan? Lagi nyusun sof sholat, ada yang satu maju. Nabi bawa ud kayu, Nabi pukul, mundur, gitu loh. Biar apa? La tusawwunna sufufakum, luruskan saf kalian. Tak mundur. Enggak mau dia. Minta apa? Qisas ya Rasulullah, auja'tani, engkau membuat saya sakit dengan pukulan engkau. Apa yang kau inginkan dari saya? Qisas. Apa? Qisas. Padahal Nabi enggak sakit. Maka Nabi SAW buka bajunya, di situ dia enggak pukul. Dipeluk nih sama sahabat, badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kedekatan antara sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita dekat dengan orang-orang yang saleh. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, setelah peristiwa yang ditakuti oleh Halimah Sa'diyah bersama suaminya, akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke kota apa? Mekah. Dibalikkan ke ibunya. Bahkan dibalikkan juga sama keluarganya. Dan itu kondisinya. Kemudian nggak lama setelah itu Aminah membawa Nabi kita Muhammad SAW ke kota apa? Madinah. Yang mana di situ ayah Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Siapa? Abdullah. Ingatkan kisah kemarin? Abdul Muttalib mengirimkan Abdullah untuk berdagang ke apa? Ke Syam. Pulang dari Syam, nyampe di Madinah apa? Meninggal. Jadi memang tujuannya untuk ziarah. Untuk apa? Ziarah mengunjungi kuburan bapaknya.
Dan Masya Allah kan Rahman ketika itu ada Abdul Muttalib yang bertanggung jawab. Ada Abdul Muttalib ditemani, Masya Allah. Dan juga ada Ummu Aiman yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Tinggal di sana selama sebulan, lalu mereka pulang. Ketika pulang, kondisi musibah terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Aminah meninggal. Dua-duanya lu habis. Yang pertama ketika Nabi SAW masih janin, yang kedua ketika Nabi kita Muhammad SAW masih kecil. Dan itu meninggal di sebuah tempat namanya Al-Abwa antara Mekah dan Madinah, dan akhirnya dimakamkan di sana. Itulah Nabi pernah nangis. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad SAW itu dilarang untuk mendoakan ibunya. Bahkan yang mengatakan Abi wa abuka finnar, bapak saya sama bapak engkau di neraka letaknya. Karena kondisinya ketika itu zaman jahiliyah menyembah apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi itu berat bagi Nabi kita Muhammad SAW ketika ada jarak dari ibunya. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Karena ada ayat, Pak, insyaallah. Allah berfirman, tidaklah layak bagi seorang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, agar mereka minta ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka ini apa? Kerabat. Azan nih. Baik, azan dulu kita lanjutkan pada fadhil. Allahu akbar.
Taib. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu memang tidak boleh memintakan ampun untuk orang musyrik, enggak boleh. Kata Allah tadi, dan tidak layak bagi orang beriman, tidak layak bagi seorang nabi, maka dalin nabi walladzina amanu, tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang beriman ayyastaghfirul musyrikin, untuk minta ampun kepada orang-orang apa? Untuk orang-orang apa? Musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik ini adalah keluarga paling dekat, bapaknya, ibunya. Ini ayat sebenarnya kasusnya pada Nabi siapa? Ibrahim mendapati Azar. Siapa Azar? Bapaknya, tidak boleh. Sedih sekali. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika itu, ya sudah, saya nggak akan minta ampun untuk ibu saya. Tapi apa? Fasta'adzantu Rabbi, aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala an azura ummi, untuk bisa jenguk ibu saya. Fa'adinani, maka Allah kasih izin agar saya jenguk ibu saya. Masya Allah. Tapi tetap kondisinya ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam letaknya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letak Nabi sallallahu di surga, ibunya di mana? Neraka, karena agamanya agama jahiliyah. Walaupun ini ada khilaf para ulama, tapi wallahu tabaraka wa taala yang sahih letaknya kedua orang tua Nabi di mana? Neraka, sesuai hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, akhirnya ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, dimakamkan di Abwa. Taib, akhirnya Abdul Muttalib pun sedih dengan kondisi cucunya mendapati nggak ada lagi bapaknya, nggak lagi apa? Ibunya. Tahu ini kondisi hilang lagi. Hilang bapak, hilang apa? Ibu. Makanya Masya Allah, Abdul Muttalib itu orang yang paling dia cintai. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan Abdul Muttalib kepada anak-anaknya itu kalah dibandingkan kecintaan Abdul Muttalib untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bahkan kehormatan yang diberikan oleh Abdul Muttalib itu besar sekali. Dan nampak tafdil, melebihkan untuk Nabi kita Muhammad itu nampak dibandingkan anak-anak sendiri. Dan Masya Allah, ada tempat khusus, tempat duduk, ini satu pun orang gak ada yang bisa duduk di tempat itu. Bahkan anak-anak yang Abdul Muttalib gak bisa. Yang bisa duduk di situ selain Abdul Muttalib siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, orang-orang Arab tuh Pak, makanya kita nggak bisa sembarangan duduk kalau bertamu. Ada satu hadis Nabi kita SAW ketika kita ini bertamu, beliau mengatakan wala yajlis ala takrimatir rajul. Nggak boleh kita itu duduk sembarangan di tempat pemulihan seseorang. Maksudnya gimana? Ada satu sofa semisal, itu memang duduk bagi pemilik rumah. Itu jangan duduk. Makanya sebelum dipersilahkan untuk duduk, jangan duduk, tetapnya berdiri. Karena kita nggak tahu duduk umur di mana. Sampai tuan rumah mengatakan, silahkan Pak duduk, baru kita duduk. Kan ditunjuk, silahkan duduk, kita tahu. Tapi kalau seandainya kita sembarangan, itu nggak boleh. Dan itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada kursi khusus untuk Abdul Muttalib yang nggak ada satu pun orang duduk di situ, kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tapi ternyata Abdul Muttalib meninggal lagi 2 tahun setelahnya pula. Hilanglah kondisi orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Umur ketika itu berapa? 8 tahun 2 bulan 10 hari. Bayangkan Pak, hilang semuanya. Orang tuh Pak, ketika hilang bapak yang ngasuh ibu, ketika hilang ibu yang ngasuh siapa? Kakek. Hilang juga kakeknya. Masih kecil. Makanya anak sering sampaikan kepada ikhwah, musibah kita ini nggak sebesar musibah Nabi. Enggak Pak, nggak sebesar musibah Nabi. Dan nggak cukup sampai situ, anak-anak Nabi kita sudah sampaikan kemarin, semuanya meninggal kecuali siapa? Fatimah. Nabi masih hidup, semuanya udah meninggal. Kita satu hilang anak aja Pak, wah mungkin bisa stres kita. Berhari-hari kita nangis. Ternyata Nabi kita SAW, kita sebutkan anak-anaknya siapa aja, itu semua meninggal. Semuanya. Taib. Setelahnya Abu Thalib lah yang menggantikan perannya siapa? Abdul Muttalib. Yang mana Abu Thalib ini memang saudara kandung dari Abdullah, saudara kandung, jadi pamannya.
Dialah yang merawatnya. Tapi kondisinya ekonomi Abu Thalib itu apa? Kurang, menengah ke bawah. Abu Thalib ini bukan orang yang kaya, bukan. Dia menengah ke bawah. Tapi masya Allah, Rasul kita Muhammad SAW itu dididik untuk qanaah sejak itu. Makanya Nabi SAW itu udah terbiasa hidup untuk nggak makan. Kita sudah ceritakan Pak, masya Allah Rahman, lihat kondisi Bani Sa'ad ketika itu. Tapi Allah lebih kan, karena masih kecil. Tapi ketika kondisi pamannya kurang, ekonomi kurang, Nabi SAW terkenal dengan kondisi yang penyabar. Qanaah, merasa apa? Cukup. Makanya Anda sering sampaikan ketika kasus Nabi kita Muhammad SAW 3 bulan yang dimakan cuma apa? Kurma sama air. Ini kadang nasi putih sama air putih gitu loh. Nabi bisa sabar, bisa sabar. Karena ketika itu Abu Thalib bukan orang yang kaya, tapi dicukupkan. Yang penting cukup. Makanya patokannya Pak, kita itu cukup atau enggak afan. Patokannya itu Pak, bukan banyaknya nominal gaji atau sedikit nominal gaji, bukan. Tapi qanaah. Banyak orang memiliki gaji semisal 10 juta tapi masih ada hutang. Kenapa? Kurang ini, kurang itu, gaya hidup katanya. Beli untuk beli ini, beli itu dan sebagainya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang qanaah. Makanya doa beliau, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Allah berikan saya kecukupan. Patokannya apa? Cukup. Antum minta sama Allah, Pak, yang penting apa? Cukup. Taib. Ana nggak mau kena musibah seperti kemarin. Antum cek lah ya jamnya Pak, insyaallah. Ingatkan kalau sudah jam 8. Ada pertanyaan tadi? Taib. Perjalanan ke Syam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat beberapa tahun, ketika Abdul Muthalib meninggal, diurus siapa tadi? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Di umur beliau yang ke-12 tahun. Berarti selang berapa tahun? 4 tahun. Abu Thalib ingin pergi ke Syam. Kita sudah katakan rihlatas syita'i wa shaif, tujuannya untuk apa? Berdagang. Makanya Pak, kalau bisa berdagang. Kecil-kecilan jadi. Abu Thalib bukan ekonomi tinggi tapi tetap apa? Berdagang. Biasanya keberkahan ada pada berdagang. Muamalah sama orang, jumpa sama A, jumpa sama B, itu banyak sekali Pak. Bahkan nggak jadi beli, sebagai kata Ustaz Habib itu pun kita sudah ditawar ini, tawar itu, ya sudah, maunya berapa? Nggak jadi. Nggak jadi, ada. Makanya biasa yang sabar apa? Pedagang. Masya Allah. Tapi ada juga pedagang nggak sabar, ada. Buktinya Umar mengatakan la yadkhul hadha suq illa faqihun bid-din. Nggak boleh ada yang masuk pasar kecuali orang mengerti agama. Ditawar nggak jadi, ngamuk. Jangan datang lagi. Ada. Ana pernah sama istri ana, masya Allah. Kita tahu lah. Jadi di kota Madinah padahal bukan Mekah, Madinah. Ana nyari jubah. Ana udah tahu tempat termurah, cuman ana mau nyari yang lebih murah. Biasa otak pedagang. Ana berusaha ini, masya Allah, sama istri, alhamdulillah. Tawar. Pak, mentoknya masih lebih murah yang di sana tadi, gitu loh. Ada jalan di Mamsyah Quba namanya. Kalau antum mau ke Masjid Quba itu ada namanya Mamsyah Quba. Tempat jalan menuju apa? Masjid Quba. Ada hadisnya, Nabi mengatakan man masya ila Quba, barang siapa yang berangkat ke Masjid Quba, dia sholat di Masjid Quba, maka pahala seperti pahala umroh. Soft sedikit. Makanya pernah terjadi perdebatan antara orang Madinah sama orang apa? Mekah. Mana yang afdal, Madinah atau Mekah? Mekah. Kenapa? Di situ ada Ka'bah, kalian nggak bisa tawaf di Madinah. Di situ ada sa'i, ada Bukit Safa sama Bukit Marwah, sa'i. Di Madinah nggak ada. Kata orang Madinah, enggak, Madinah. Apa alasannya? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dakhala Masjid Quba, barang siapa yang masuk Masjid Quba, fa shalla fi rak'atain, salat 2 rakaat di dalamnya, kana ka'adli umratin, pahala seperti pahala apa? Umrah. Selesai. Kalian capek-capek, kami cuma salat 2 rakaat. Itu terjadi. Jadi ada Pak nama tempat itu Mamsyah Quba. Nah, Mamsyah Quba ini itu banyak yang jualan. Ya ana ngomong ke istri, "Dek, sawi.
tawar. Ya tahulah Pak, istri Ana memang pinter juga berdagang. Tawar. Rupanya Pak mentok-mentoknya tetap lebih mahal dibandingkan tempat yang lo jumpai dari awal. Nggak jadi. Ngamuk Pak. Wallahil azim, Ana bilang Madinah Rasulullah. Ana bilang ini Madinah Rasulullah. Antum marah samping antum Rasulullah. Ana bilang dia ngeluarin kata-kata kotor Pak, nggak enak kita ngomongin. Ana bilang anta khutbah wa bijambi Rasulullah, ini tempat Madinah, engkau marah samping Rasul. Ana bilang Ana tinggal sudah bawa bapak. Itu kondisi ketika Ana mendapati sama istri Ana. Pedagang itu pedagang yang nggak bertakwa kepada siapa? Allah. Biasa baik, sudah nggak jadi sudah, berarti memang bukan rezeki kita. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulal di sini Abu Talib walaupun ekonomi kurang tapi tetap berusaha untuk berdagang. Nggak apa-apa Pak, berdagang kecil-kecilan. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Talib. Berangkatlah bersama kafilah Quraisy. Rasulullah SAW ketika ditinggal sama Abu Talib karena perjalanan cukup jauh, nggak mau dibawa sama Abu Talib. Rasul pun nangis. Ya biasalah, masih umur 12 tahun tiba-tiba mau ditinggal sama bapaknya. Ya kan pamannya udah dianggap bapak sendiri. Nggak mau, Nabi SAW nggak mau pisah. Akhirnya Abu Talib pun merasa terpukul. Ya sudah, ini mau nggak mau harus dibawalah. Ketika kafilah Quraisy itu dekat dengan sebuah kota namanya kota Busra di perbatasan Syam. Jadi belum masuk apa? Syam, kota Busra. Ada seorang rahib. Rahib ini apa? Rahib ini orang ulamanya, gitu loh. Orang ahli ibadahnya dari orang Nasrani. Namanya siapa? Bahira, ma'ruf. Keluar, jumpai kafilah Quraisy ini. Bahira ini lihat kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Langsung dia ini ngomong, hada sayyidul alamin. Ini nanti orang, ini anak ini bakal menguasain apa? Alam. Hada rasul rabbil alamin. Ini rasulnya rabbul alamin, Allah SWT. Jadi tahu, ini bakal jadi rasul nih, pegang lah. Ba'athahullahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kagetlah orang Quraisy nih. Apa kata orang Quraisy? Wa ma ilmuka bidzalika ya Bahira? Apa bukti engkau wahai Bahira? Dia mengatakan innakum hina asyraftum minal aqabah. Wahai kafilah Quraisy, sesungguhnya kalian ketika keluar dari Aqabah. Aqabah ini celah-celah yang ada dari gunung-gunung. Jadi keluar nampak kafilah Quraisy. Lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida. Tidaklah ada satupun pohon ataupun satupun batu yang kalian lewati kecuali mereka disujud. Gimana kaifiahnya Allah a'lam. Kita nggak tahu Pak, tapi ada tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Aslinya nih Pak, semua dinding, semua tembok, semua yang Allah ciptakan, mereka ini semua apa? Tasbih. Illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Semua ini makhluk Allah itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Tapi gimana cara ibadahnya kita nggak tahu. Ketika itu gak sadar nih orang-orang kafilah Quraisy, mereka ini pohon, batu, ini sujud untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan sifat itu dalam kitab-kitab mereka, kitab Injil mereka. Apa kata Bahira tadi? Wala yasjudani illa linnabiyyin. Pohon dan juga batu tidaklah sujud kecuali untuk apa? Seorang nabi. Makanya kalau seandainya Lia Eden, nggak akan ada namanya pohon itu sujud untuk Lia Eden. Nggak akan bisa. Itu nabi palsu. Ini nabi hak ini. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah, dan aku tahu dari cap kenabian. Asfala min ghadrufi katifi, di bawah tulang katif. Apa nih katif? Iya, tulang belikat. Namsai, masyaallah. Jazakallah khair. Tulang belikat ini itu nampak misal tufah, seperti buah apa? Apel. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kita tahu kondisi itu dalam kitab-kitab kami, kitab mereka. Apa yang terjadi? Langsunglah mereka ini dijamu oleh Bahira. Thumma akramahum bid-diyafah, dijamu. Apa kata Bahira? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, pulangkan
pulangkan ini Muhammad, dan juga pulangkan semuanya ke villa engkau. Jangan sampai ada yang berangkat ke Syam. Kenapa alasannya? Kalau seandainya ada yang tahu orang Yahudinya ataupun orang Romawinya, maka mereka akan berusaha untuk membunuh nih orang. Akan berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Yahudi itu benci sekali dengan bangsa Arab. Hikat mereka, hasad mereka itu besar. Makanya ketika mendapati, antum tahu semua nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW rata-rata dari Bani apa? Israel. Israel ini siapa ya? Yakub, Bani Yakub. Yakub anaknya Ishak, ada Ismail juga kita sebutkan. Ishak, anak lagi Ishak siapa? Hah? Yusuf. Banyak Pak, Masya Allah. Antum lihat Isa-nya, semuanya itu Bani Israel. Musa-nya, semua Bani Israel. Tapi tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW keluar muncul dari Bani Ismail. Bani Ismail inilah orang Arab. Ketika mengetahui itu benci sekali orang-orang Yahudi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran Karim, hal itu terjadi karena hasadan, karena satu hasad Pak. Dan orang Yahudi itu kejamnya, na'udzubillah. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, ayatnya gimana? Al-Baqarah paling bawah lembarannya. Gimana ayatnya? Kok nggak tahu antum? Lembaran paling bawah. Apa ayat pertama? Astagfirullahaladzim. Apa ayatnya? Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Pak, Masya Allah, udah tahu nabi, apalagi calon nabi masih kecil, habis. Yang tahu nabinya pun dibunuh. Lima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian bunuh nabi Allah? Terbukti Nabi Isa mau mereka apain? Bunuh, disalib kok. Mau mereka salib. Tapi apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka Bani Israel enggak membunuh Isa, enggak mensalib Isa, tapi ada satu orang yang dimiripkan betul sama Allah dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Di mana Nabi Isa? Allah angkat. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Isa. Beda sama nabi-nabi yang lain. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi jumpa dengan rohnya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Isa, jumpa dengan apa? Ruh dan jasad. Makanya turunnya juga ruh dengan jasad. Kalau kita mengatakan, kok bisa hidup lama-lama di sana? Gimana caranya? Allahu a'lam. Loh, kita ini nggak bisa nyampe akal kita. Buktinya sekarang ada namanya orang-orang NASA itu yang berangkat ke istilahnya terbang ke luar angkasa, yang kita rasa kayaknya nggak mungkin mencapai hal seperti itu. Naik apa? Roketnya. Bahkan sekarang tuh udah bisa live lagi di sana. Kata mereka, Anda nggak tahu, saya tahu nggak. Tapi ala kuliah mereka ini sudah bisa hidup di gravitasi sana, di luar gravitasi. Di luar gravitasi mereka bisa hidup. Bisa. Loh, apalagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Nabi Isa, dan itu akan turun ketika kapan? Melawan Dajjal. Jadi ala kuliah di sini karena tahu nih Bahira ini bakal dibunuh ini. Makanya berharap kepada Nabi kita, kepada Abu Talib untuk dipulangkan. Tapi Allah alam bisawab, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pada perang Fijar, insyaallah. Perang Fijar, tapi 2 pekan lagi insyaallah, karena pekan berikutnya Syama'il Muhammadiyah. Baik. Ini ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, tolong ketika sholat 5 waktu tolong menunggu jamaah yang jamaahnya jauh. Kasihan Ustadz, mereka mau sholat sunnah sering tapi tidak dapat sholat sunnah. Naam, insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, ada yang lain? Sholat apa nih maksudnya? Sholat 5 waktu. Ustaz, tolong ketika sholat 5 anak kira pas kajian ya. Ustaz, tolong ketika sholat 5 waktu tolong menunggu jamaah yang rumahnya jauh. Kasihan Ustaz, mereka jauh sholat sunnah sering tidak dapat sholat sunnahnya. Afwan Ustaz. Tapi kemarin tuh sudah dirapatkan dengan DKM dan sudah ditentukan waktunya. Terus yang kita gimana yang jauh? Kita yang menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditetapkan sama DKM. Sami'na wa ta'na. Sudah ada DKM, mau bilang apa lagi? Kata DKM sekian sudah sami'na wa ta'na. Dan itu sudah dirapatkan juga dengan Osmia, dengan organisasi santri Ma'had Imam Albani bersama DKM Pak Gunta kemarin sama Pak Jaimun juga sudah ditetapkan, ya sudah, tinggal kita sami'na wa ta'na. Kalau seandainya ada masalah yang lain ya mungkin mereka akan rapatkan. Jadi untuk sementara waktu ya kita sudah putuskan, jadi kita hormati keputusan dari DKM. Tapi ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah pada berikutnya perang Fijar. Buku apa yang Anda pakai? Anda nggak lagi pakai kitab Ustaz Firanda, kejauhan. Takutnya tuh Ustaz kok lama nian ini masuk ke tema. Anda pakai kitab Raudatul Anwar, bahasa Indonesia itu ada. Ini yang kitab yang kami pakai di Tsanawiyah di Ma'had Imam Albani, Ma'had Imam Bukhari dulunya. Antum bisa pakai buku itu dan setahu Ana sudah ada terjemahannya. Dan terjemahannya bagus Pak bahasanya. Ana lihat dari review orang-orang yang di situ. Ya, nanti tinggal DKM aja yang menyiapkan. Jadi Ana pakai kitab itu takutnya kalau pakai buku Ustaz Firanda ini jauh nian Pak, karena memang buku Ustaz Firanda itu kalau nggak salah berapa jilid? 5 atau 6? Di maktabah 6 jilid. Itu kayaknya nggak selesai gitu. Sampai anak tua renta pun mungkin belum selesai. Jadi anak ganti dengan kitab Raudatul Anwar. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.